Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ada yang tidak hadir? Tidak ada. Baik, hadir semua ya. Sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan review sedikit mengenai materi minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa artinya? Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna itu berisi tentang Sifat-sifat Allah. Terus ada yang bisa menyebutkan apa itu salah satu Asmaul Husna? Al-Malik, Maha Merajai. Maksudnya Allah Maha Merajai itu seperti apa? Bersyukur atas nikmat Allah. Yakin sepenuh hati bahwa bumi isinya milik Allah. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Ada yang tahu kalimat thayyibah itu apa? Jadi, kalimat thayyibah itu adalah kalimat-kalimat yang baik atau kata-kata yang baik. Nah, dalam Islam, kalimat thayyibah itu ada banyak sekali jenisnya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang 3 kalimat thayyibah, yaitu Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Subhanallah artinya Maha Suci. Nah, Maha Suci Allah. Kalimat Subhanallah itu dibaca setelah sholat wajib. Jadi setelah sholat wajib itu kita berzikir Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allah. Nah, terus kalimat thayyibah Subhanallah itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk menyatakan kesuciannya Allah. Nah, dapat dilakukan. Nah, jadi kan dapat dilakukan ketika pertama berzikir setelah sholat. Setelah sholat itu kan kita membaca Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Nah, terus yang kedua tadi melihat kekuasaan Allah yang mengejutkan. Contohnya ketika mendengar suara petir, ketika melihat kilat. Nah, itu kita mengucapnya Subhanallah. Nah, terus yang terakhir ketika mengingatkan imam yang lupa bacaan atau rukun bacaan. Nah, itu biasanya laki-laki. Nah, nanti ketika imam salah membaca, itu makmumnya yang laki-laki mengucap Subhanallah. Nah, yang kedua itu Masya Allah merupakan ungkapan rasa kagum atas ciptaan Allah yang indah dan baik. Nah, Masya Allah itu dapat dilakukan ketika apa aja? Yang pertama, ketika mengungkapkan kekaguman atas indahnya ciptaan Allah. Nah, itu ketika kita melihat pelangi, kita melihat bintang, nah itu kita mengucapnya Masya Allah. Nah, terus yang kedua, kekaguman atas baiknya ciptaan Allah. Nah, misalnya kita melihat binatang yang sedang makan, nah itu kan indah, ciptaan Allah yang indah. Nah, itu atau melihat bunga yang mekar dengan baik, nah itu tuh kita mengucap Masya Allah. Terus yang ketiga, mengekspresikan penghargaan dan pengingat bahwa semua yang terjadi adalah kehendaknya Allah. Jadi kita selalu mengevaluasi diri, nah itu kita mengucap Masya Allah. Terus yang ketiga, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itu yang paling sering kita dengar ya, karena itu ada dalam lafal Allahu Akbar itu dapat diucapkan dalam hal aja. Yang pertama, berzikir setelah sholat. Nah, itu. Terus yang kedua, menghadapi bahaya atau masalah. Nah, ketika kita melihat orang yang sedang tawuran atau apa, kita mengucapnya. Nah, terus yang terakhir, melihat, mendengar atau merasakan kemahakuasaan Allah. Itu seperti ketika kita melihat atau kita merasakan kemahakuasaan Allah, itu seperti gempa, terus misal ada badai, nah itu kita mengucapnya itu aja untuk materi hari ini. Ada yang mau bertanya? Apa tanya? Kalau seorang muslim tidak pernah melakukan kalimat thayyibah, bagaimana? Ada yang mau jawab nggak? Ada. Apa? Hati
hati tidak tenang dan tidak mendapat pahala. Kalimat thayyibah tadi kan kalimat-kalimat Allah yang baik. Nah, ketika kita melafalkannya, kita akan mendapat Pahala. Nah, kalau kita tidak melafalkannya, kita mendapat jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita mengamalkan kalimat thayyibah, seperti tadi berzikir setelah sholat, terus ketika mendengar petir, ketika melihat gempa, ketika melihat bumi meletus, kita melafalkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, untuk hari ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai Mbak